Parman yang sudah tumbang lantas membuat orang-orang yang ada di sana cukup terkejut. Mereka berpendapat, bagaimana bisa seorang level 1 bisa mengalahkan Parman? Saat ingin pergi, Rokan dihentikan oleh seorang pria di belakangnya. Pria tersebut menawarkan Rokan untuk pergi bersama ke Camp Orc. Rokan lantas menanyakan level dari orang-orang tersebut. Mereka terdiri dari satu orang yang berada di level 35 dan juga dua orang yang berada di level 32. Karena melihat perlengkapan mereka yang dianggap sudah cukup mumpuni, maka Rokan memutuskan untuk pergi bersama mereka. Akan tetapi, mereka tidak perlu membuat party bersama Rokan. Mereka cukup mengantar Rokan ke depan pintu masuk Camp Orc saja. Dan sebagai imbalannya, Rokan akan memberikan 10 koin silver kepada mereka sebagai uang muka. Rokan juga meminta jika di perjalanan nanti dia tidak akan ikut bertarung bersama mereka. Terlebih, seluruh item drop yang nantinya muncul saat pertempuran, maka itu semua akan menjadi milik mereka. Tibalah mereka di Harsh Forest. Si pria berkata, "Berhenti, kita sudah sampai di wilayah para orc. Maka dari itu sudah pasti akan ada patroli yang berjaga." Dia lalu meminta sebuah daging kepada teman perempuannya yang bernama Rose. Bukan Rose Blackpink. Tudututututu, tududu. Orc yang sedang berpatroli kemudian mencium bau dari daging tersebut dan memakannya. Rokan berpikir jika orang-orang ini memiliki pengalaman yang baik. Setelah berkeliling, tibalah mereka di Camp Orc. Di sana hanya memiliki satu jalan masuk saja. Akan tetapi tempat itu dijaga oleh seorang orc penjaga. Pria itu lalu menyuruh si penyihir yang bernama LP untuk merapalkan sebuah mantra silence. Karena si orc penjaga sudah terkena mantra, maka si pria langsung menerjangnya yang membuatnya berhasil membunuh orc penjaga tersebut. "Kau akan sampai ke Camp Orc jika kau melewati jalan ini," ucap pria tersebut. Rokan kemudian memberikan sisa imbalan seperti yang dia janjikan sebelumnya. Rose berkata, "Apa kau mau masuk ke dalam sana sendirian? Di sana banyak musuh loh daripada di sini." Rokan yang mendengarnya hanya melambaikan tangan dan pergi. Mereka kemudian berpisah. Rose berpendapat, kenapa pria itu pergi ke sarang monster sendirian? Si pria hanya berkata, "Tidak perlu khawatir. Aku merasa jika pria itu bukanlah orang yang lemah." LP merasa jika si pria terlalu melebih-lebihkan. Dia tahu jika baku hantam sebelumnya memang hebat. Akan tetapi, belum selesai bicara, si pria berkata, "Aku mendengar dari seorang yang menonton baku hantam itu sedari awal. Dan si Heavy Knight itulah yang pertama kali menggunakan skill ofensif kepadanya. Seperti yang kalian sendiri tahu, jika player yang diserang pertama kali bisa mengaktifkan skill pertahanan untuk sementara. Dan mereka bisa mendapatkan XP dari mengalahkan musuhnya saat itu. Dan pria bernama Rokan itu pasti memiliki alasan kenapa dia harus berada di level 1 dan pergi ke Camp Orc." Berpindah ke Rokan, dia berteriak dengan sangat lantang, "Siapa di antara kalian yang tahu kehormatan seorang warrior? Jika ada seorang warrior sejati di sini, maka keluar sekarang juga dan baku hantam denganku." Salah satu cara untuk mengalahkan para orc yang masih belum diketahui siapapun adalah dengan cara berteriak di tengah camp mereka dan mencoba untuk menantang mereka baku hantam. Orc memiliki harga diri yang tinggi, maka dari itu mereka akan bertarung satu lawan satu untuk menjaga kehormatan mereka. Tujuan Rokan bukan hanya itu. Dia ke sana bukan hanya untuk naik level saja, namun untuk menjadi kuat di game The Lord ini. Maka dari itu, dia harus mendapatkan pencapaian yang dianggap hampir mustahil untuk dilakukan. Dengan begitu, dia akan mendapatkan sebuah titel legendaris sebagai hadiahnya. Terlebih, alasan dia menantang para orc pertama kali adalah karena para orc yang berada di Harsh Forest terkenal dengan skill baku hantam mereka. Dan saat mengalahkan mereka, maka dia akan mendapatkan item drop yang terbilang baik. Dan bukan hanya itu, para orc adalah satu-satunya ras yang menerima tantangan baku hantam satu lawan satu. "Sekarang waktunya kau membuktikan kehormatanmu, wahai manusia."
ucap seorang orc yang ada di sana. Rokan yang melihatnya dibuat keringat dingin. Ternyata orc yang keluar barusan adalah seorang orc war chief. Si Bambang, lu kan nantangin di kampung orang. Ya jelas yang keluar Pak RT-nya, bang. Rokan juga berpendapat jika orc war chief tersebut berada di level 70 dan memiliki perubahan kelas kedua. Jadi, mana mungkin dia bisa mengalahkannya? Dia merasa terlalu naif karena sudah bertindak ceroboh. Akan tetapi, keberuntungan datang kepadanya. Para orc yang ada di sana merasa jika mereka harus membuktikan kehormatan mereka dan orc war chief harus memberikan mereka panggung untuk baku hantam. Orc war chief mengatakan jika benar Rokan ingin menantangnya, maka dia harus memiliki kelayakan. Dia lalu menyuruh seorang orc yang bernama Kalo yang berada di rank 4. Rokan yang melihat hal tersebut tersenyum lebar. Dia merasa jika dia akan bisa selamat. Badannya bergetar, hatinya terpompa dengan sangat brutal. Dia merasa senang karena bisa baku hantam dengan lawan yang lebih lemah darinya. Rokan lalu menambahkan 40 poin bonus statusnya ke Dexterity. Rokan tersenyum lebar, matanya merah, seperti baru bangun tidur. Dia mengeluarkan tatapan tajam sembari berkata, "Baiklah, mari kita mulai baku hantamnya." Dia menunjuk orc war chief dan berkata, jika hari itu dia akan mati di tangan Rokan. Mendengar hal itu, Kalo kemudian menerjang Rokan dengan kapak miliknya. Kapakmu lebih bagus dari punyaku ternyata. Akan kupastikan untuk menggunakannya lebih baik darimu, Kalo, ucap Rokan sembari menangkis serangan dari Kalo. Rokan terpental ke belakang. Melihatnya, Kalo kemudian menggunakan skill Battle Cry. Hal itu lantas membuat status Rokan mengalami penurunan drastis. Kalo menerjang Rokan sekali lagi. Akan tetapi, Rokan sudah bersiap dan mengambil kuda-kudanya. Dia kemudian menerjang Kalo dan berhasil membuat Kalo kewalahan. Rokan berkata kepada Kalo dengan mulut bau tainya, "Apa kamu penasaran kenapa aku bisa membaca seranganmu?" Diikuti dengan tinjuan perut yang membuat Kalo tersungkur. Tak terima diperlakukan seperti itu, Kalo kembali menerjang Rokan. Namun Rokan melompat ke udara dan menggunakan skill strike level 1 miliknya, yang membuatnya berhasil menebas Kalo menjadi 2 bagian. Para orc yang ada di sana berteriak karena Rokan berhasil mengalahkan Kalo. Di sana, Rokan juga mendapatkan sebuah titel, yaitu Level 1 Slayer of Orc Warrior. Rokan merasa jika pembagian poinnya akan lumayan untuk mengalahkan si orc war chief. Akan tetapi, sebuah quest ternyata sedang berjalan dan pembagian tidak bisa dilakukan. Orc war chief kemudian berniat untuk melawan Rokan karena sudah mengalahkan Kalo. Rokan kemudian berpendapat jika dia bisa mengalahkan orc war chief, maka dia akan mendapatkan hadiah yang lumayan. Akan tetapi, jika dia kalah, maka dia akan mendapatkan sebuah penalti kematian. Memikirkan kekalahannya membuat hati Rokan mendidih. Dia tersenyum dan berkata, "Persiapkan dirimu, wahai Orkubanan. Aku, Sang King of Violence, akan merontokkan gigimu," ucapnya sambil menggunakan sebuah skill yang bernama Berserk. Rokan merasakan sensasi menggelitik di pembuluh darahnya. Jantungnya bergejolak, kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Hal itulah yang membuatnya tak pernah bosan untuk menjadi seorang berserker. Orc war chief merasa sesak karena sensasi membunuh yang dikeluarkan oleh Rokan teramat kuat. Rokan menerjang dengan kekuatan penuh. "Apa? Tidak terima?" ucapnya sembari menghantam orc war chief. Hantaman demi hantaman dia lancarkan. Di dalam hati, dia berkata, "Berserk hanya akan bertahan selama kurun waktu 2 menit 20 detik. Aku harus menyelesaikan baku hantam ini sebelum waktunya habis." Dia menerjang dengan cepat, namun berhasil diblokir oleh si orc war chief.
Di tengah itu semua, dia kembali berpikir, orc warchief ini memang berbeda dari kebanyakan orc. Strength dan juga tenasinya sangatlah tinggi. Akan tetapi, saat ini aku lebih diunggulkan dalam hal kecepatan. Para orc yang ada di sana terheran karena Rokan berhasil memukul mundur orc warchief. Namun, itu semua terlihat dari luar saja. Sebenarnya, Rokan tidak bisa memberikan damage yang fatal kepada orc warchief dikarenakan perbedaan level yang sangat jauh. Maka dari itu, dia membutuhkan sebuah serangan kritikal. Dia melihat sebuah celah dan mencoba untuk menerjang. Akan tetapi, orc warchief tersenyum dan menggunakan sebuah skill lempar. Rokan mencoba untuk menahannya, namun senjata miliknya malah terbelah menjadi dua. Darahnya berada di bawah 30%, dan juga durasi skill berserk tersisa 1 menit 20 detik lagi. Dia dibuat terpojok karena tak memiliki senjata di tangannya. Orc warchief berkata, "Aku kecewa padamu, wahai manusia. Padahal aku sudah menantikan hal ini." Rokan hanya tersenyum lebar. Dia berkata, "Menantikan apa kau bilang? Kau ini hanyalah keparat pengecut yang hanya mengandalkan sebuah trik murahan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau ini tidak bisa bertarung denganku. Sedari awal, kau hanya mengandalkan anak buahmu untuk sebuah kualifikasi atau apalah itu namanya. Dan semua itu hanya untuk mengukur kau bisa apa tidak melawanku. Kurasa karena aku terlalu menginginkan menjadi lebih kuat dengan cepat, hingga membuatku banyak pertimbangan dan menjadi pria yang naif. Biar kutunjukkan padamu jalan ninjaku yang sebenarnya." Rokan berteriak dan menerjang orc warchief dengan tangan kosong. Hal itu lantas membuat darahnya menjadi di bawah 20% dan durasi skill berserk tersisa 60 detik lagi. Dia menghantam lagi dan lagi dengan sangat brutal, membuat orc warchief terpojok. Darahnya tersisa di bawah 10% dan dia terkena status abnormal yang bernama bleeding. Badannya gemetar, tulangnya hampir remuk, namun dia masih memiliki tekad yang kuat. Meskipun darahnya tersisa di bawah 5% saja, akan tetapi di saat akhir saat ingin dihujam, dia menggunakan skill yang bernama Unflinching Resolve yang membuatnya menjadi lebih kuat. Dia juga mengalami peningkatan status sebanyak 50% saat darahnya di bawah 5%. Tak hanya itu, durasi berserk saat ini tersisa 30 detik lagi. Dia berteriak dengan penuh amarah yang menggebu-gebu, "Sekarang, mari kita akhiri baku hantam kita ini." Orc warchief yang melihatnya kemudian beranggapan jika Rokan sudah gila. Dia kemudian menggunakan sebuah skill yang bernama Iron Body yang akan meningkatkan pertahanan miliknya dengan drastis. Dia dihantam oleh Rokan dengan sangat keras, hingga pada akhirnya senjata miliknya berhasil dibelah menjadi dua. "Mustahil. Tidak ada yang mustahil bagiku, dasar keparat," ucap Rokan yang berteriak sembari menggunakan skill strike. Dia menghantam dengan kekuatan penuh, hingga pada akhirnya berhasil menghabisi orc warchief. Di akhir hayatnya, orc warchief berkata, "Tidak masuk akal. Bagaimana bisa aku kalah dari seorang manusia? Sudah kubilang kan, jika kau akan mati di tanganku hari ini." "Aku mengakuimu, manusia. Kau ini kuat." Seketika, suasana yang ada di sana menjadi riuh. Para orc yang ada di sana memuja Rokan sebagai seorang warrior sejati. Namun, sebuah pemberitahuan muncul yang menyatakan jika darah Rokan berada di bawah 5%. Rokan kemudian meminum sebuah ramuan penyembuh
untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sana, Rokan mendapatkan sebuah titel yang bernama Defeated Orc War Chief at Level 1. Efek titelnya adalah Strength, Tenacity, dan juga Stamina akan meningkat sebanyak 30 poin. Serta saat menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, dia akan mendapatkan penambahan attack power sebanyak 30% dan juga kemungkinan meningkatkan serangan mematikan sebanyak 10%. Dia juga mendapatkan titel lain yang bernama Honorary Orc Warrior yang berada di rank langka. Titel ini juga akan memberikan beberapa efek. Penalti faksi akan dicabut dari Keton Orc Camp. Reputasi Rokan terhadap suku Orc Keton berubah menjadi dipercayai. Rokan juga tidak akan mendapatkan status poin saat berburu orc yang termasuk dalam suku Keton. Dan yang terakhir, Rokan tidak akan diserang oleh seluruh ras orc saat pertama kali bertemu. Rokan yang melihat hal tersebut berteriak dengan sangat lantang. Hahaha, benar, seperti inilah hadiah yang kuinginkan. Rokan kemudian lanjut menantang orc yang ada di sana untuk bertarung dengannya. Akan tetapi, para orc yang ada di sana tidak mau menanggapi tantangan baku hantam Rokan, dikarenakan dia sudah memenangkan pertarungan tersebut. Dia juga sudah dianggap menjadi orc warrior yang terhormat bagi mereka semua, dan sepertinya Rokan tidak bisa membaca keterangan dari statusnya, karena saat melihatnya, dia sangat terkejut. Dia juga sudah tidak bisa naik level lagi. Para orc sudah menghormatinya. Saat memutuskan untuk pergi, para orc yang ada di sana bersujud di hadapan Rokan. Mereka memuja dan memuji Rokan layaknya pimpinan mereka. Kembalinya ke kota Keton, Rokan yang melihat status miliknya terlihat bahagia. Dia bisa naik level ke level 18 hanya dari 2 pertarungan saja. Jika saja dia membunuh para orc yang ada di sana, maka dia sudah pasti akan mencapai level 30. Tak lama, dia pun teringat jika dia ingin mempelajari sebuah skill tambahan. Dia lalu bergegas untuk pergi belajar skill pemotongan. Tujuannya untuk mempelajarinya adalah agar kedepannya dia bisa memotong sendiri daging dan juga kulit monster untuk mendapatkan uang tambahan. Dia lalu lanjut mempelajari sebuah skill pertolongan pertama. Tujuannya adalah untuk menghemat uangnya. Dia paham betul jika dia sangat membutuhkan banyak potion saat sedang baku hantam. Meskipun efek penyembuhannya terbilang sedikit, namun dalam situasi genting itu akan sangat berguna. Dan yang terakhir, dia memperbaiki perlengkapannya. Dia menempa ulang kapak milik para orc agar bisa dia gunakan. Dengan begini, seluruh persiapan Rokan sudah siap untuk melakukan quest utama dari game The Lord. Di saluran pembuangan kota Keton, bau tai menyeruak dan menampar hidung Rokan. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti melihat seekor tikus yang sudah terkontaminasi dan berubah lebih besar dari ukuran normalnya. Tikus itu berusaha untuk menyerang Rokan, akan tetapi berhasil dihabisi dengan mudah oleh Rokan. Tak cukup sampai di situ, segerombolan tikus kemudian berlarian ke arah Rokan. Namun, Rokan berhasil menghabisi seluruh tikus tersebut hingga pada akhirnya membantai 200 tikus. Berkat itu, dia mendapatkan sebuah titel Red Hunter. Tak lama, langkah Rokan terhenti. Dia tersenyum kemudian berbalik. Di sana ada seekor tikus besar yang bernama tikus bencana. Tikus itu berada di level 23. Senyum lebar tergores di wajah Rokan. Sepertinya dia akan menikmati pertempurannya. Di sini diketahui jika tikus tersebut merupakan bos yang ada di dalam saluran pembuangan tersebut. Rokan menerjang dengan sangat brutal. Dia berhasil memotong ekornya. Merasa terpojok, tikus bencana kemudian memuntahkan sebuah racun dan mengenai lengan Rokan. Racun tersebut memiliki efek mengurangi vitalitas sebanyak 1 selama 10 detik. Tikus bencana lanjut menyerang Rokan. Akan tetapi, Rokan sudah bersiap dan mengeluarkan skill Warcry miliknya.
Dia menghantam dengan sangat keras, di mana hal itu membuat tikus bencana terluka. Sayang, tikus bencana memiliki regenerasi yang sangat cepat yang membuat lukanya bisa sembuh dalam seketika. Hantaman demi hantaman dikeluarkan. Skill strike juga ikut dipakai. Tikus bencana akhirnya berhasil dipenggal. Rokan berhasil naik level dan juga berhasil mendapatkan kekebalan terhadap racun. Dia menggunakan skill pemotongan kepada tikus bencana dan mendapatkan permata bencana. Namun, permata itu mengutuk Rokan. Akibatnya, seluruh statistik Rokan berkurang sedikit. Vitalitasnya juga akan berkurang 5 setiap 10 detik. Jika tidak dipulihkan dengan segera, maka dia akan kehilangan nyawanya. Kembali ke kota Keton, Rokan berhasil menyelesaikan misi pembersihan selokan. Rokan juga menunjukkan permata bencana yang dia dapatkan ke penjaga. Si penjaga hanya berkata jika Rokan sudah dikutuk dan menyuruh Rokan membawa permata bencana tersebut ke Tuan Steroian. Rokan berniat untuk menolaknya, akan tetapi sebuah quest malah muncul. Rokan lantas tergiur dengan hadiah yang ditawarkan. Si penjaga juga menyuruh Rokan untuk segera mandi karena dia bau tai. Beberapa saat kemudian, Rokan tiba di sebuah menara sihir. Di tengah perjalanan, dia merasakan jika dia kesulitan bergerak. Hal itu dikarenakan darahnya tersisa di bawah 30%. Jadi dia harus cepat. Dia lalu masuk ke dalam menara tersebut dan menemukan orang tua berkacamata di sana. Ya, orang tua tersebut adalah Tuan Steorian. Namun, Tuan Steorian menutup hidungnya karena Rokan yang bau tai. Rokan lalu menunjukkan permata bencana kepada Tuan Steorian. Tuan Steorian menyuruh Rokan untuk menyerahkan permata bencana kepadanya. Akan tetapi, Rokan menghunuskan kapaknya dan berkata, "Aku akan memberikannya jika kau memang Tuan Steorian."